Terima kasih, Cak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau di sini saya lebih banyak bercerita mungkin ya, karena kita orang baru di dunia UMKM. Saya baru 1,5 tahun menggeluti dunia UKM ini. Jadi lebih lama jadi jurnalis, jadi wartawan 15 tahun, kemudian menjadi fasilitator di salah satu program pemberdayaan masyarakat. Ketika menjadi salah satu fasilitator itu, di beberapa daerah saya berkunjung itu saya belajar mencari sesuatu yang saya bisa bikin di rumah nantinya. Kemudian di 2018 Oktober saya memulai ini. Niat awal adalah pemberdayaan masyarakat di daerah saya waktu itu, karena di Jepara itu ada sentra tenun yang sudah mendunia. Kemudian sebelum melakukan produksi, kita selalu melakukan yang namanya riset. Misal kita mau bikin tas, apapun tas, kita selalu bikin riset dulu, apakah tas ini sudah pernah dibikin, kemudian kalau sudah pernah dibikin, itu dibikin oleh berapa orang, kemudian kita juga cari lagi seberapa banyak produk ini sudah dibeli oleh orang. Nah, semua produk yang kita bikin itu semua kita lakukan dengan riset. Nah, di musim pandemi ini, di COVID-19 ini, terutama di Ramadan kemarin, itu malah sebetulnya menjadi berkah buat kita ya, karena momen Idul Fitri itu kita ambil poin, masyarakat pasti banyak membutuhkan fashion baru di dalam merayakan Lebaran. Kemudian kita ambil momen, selain bikin tas, bikin topi, kita di Ramadan kemarin juga bikin yang namanya kopiah tenun. Dan alhamdulillah luar biasa respon dari masyarakat. 1 bulan penuh kita bikin yang namanya kopiah tenun. Karena di Google, di media sosial, kita lakukan riset, belum banyak yang bikin yang namanya kopiah tenun. Jadi rencana kita mau bikin masker tidak jadi. Nah, kita juga berpikir kalau momen Lebaran dah usai, apalagi apa yang akan kita lakukan. Kemudian di Ramadan kedua, jadi setelah tanggal 8 Ramadan, kita sudah melakukan riset untuk produk di setelah Lebaran, pasca Lebaran. Kemudian kita menemukan ide yaitu mau bikin sepatu tenun. Nah, kita sudah melakukan riset di Google maupun di medsos, ternyata di Indonesia baru 1 orang yang bikin produk sepatu tenun, terutama yang sepatu sneaker. Dari itu, kemudian kita memberanikan diri untuk membuat yang namanya sepatu tenun. Dan alhamdulillah responnya luar biasa dari teman-teman kita, karena sejak awal kita bikin brand Azula ini juga pasar kita adalah pasar online. Dan alhamdulillah dari awal kita sudah di bulan pertama, pasar itu sudah lumayan besar ya, dari Aceh sampai Papua ya, karena kita bikin bisnis ini melalui online. Jadi karena saya orang baru, ilmu-ilmu UKM juga belum saya pahami. Jadi sebelum saya produksi itu saya ikut yang namanya kelas online yang dilaksanakan oleh Google, yaitu Gapura Bisnis Digital itu yang ada di Jawa Tengah, di Semarang tepatnya. Kemudian dari itu kita juga untuk medsosnya juga kita otodidak, karena jiwa wartawan dan fasilitator juga tak luput dari itu ya, kita harus selalu mencari sesuatu yang unik, makanya semua produk kita alhamdulillah banyak yang unik. Jadi sebelum memutuskan apakah produk itu kita bikin, kita biasanya mencari sesuatu yang belum banyak dibikin oleh orang. Kayak tas bulat, tas lingkar, peci, kopiah, topi, itu kan sebenarnya banyak yang belum dilihat oleh teman-teman. Dan berarti karena kita punya tim, meskipun saya perajin tas dan sepatu, karena saya juga tidak bisa membuat tas dan sepatu ya, karena saya lebih banyak mengkonsep berarti tahapan apa yang saya akan lakukan 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, produk apa yang saya bikin, itu selalu saya
jadi planning. Dan saya selalu riset. Karena zaman ini enak, ada yang namanya online, ada yang namanya komputer, ada yang namanya internet. Saya lebih mudah cari di Google, cari di medsos banyak, ada yang namanya Facebook, Instagram. Saya selalu cek ke sana, apakah produk ini sudah dibikin. Kalau sudah banyak dibikin, kita selalu tinggalkan. Jadi karena kita tidak mau banyak kompetitor sebenarnya. Jadi kita lebih aman mencari produk-produk yang baru tidak dibikin oleh teman-teman di luar sana. Nah, dan 1 bulan penuh kita bikin kemarin di pandemi awal, kita 1 bulan penuh bikin peci, dan ini kita sudah bikin yang namanya sepatu. Dan luar biasa respon dari teman-teman reseller, karena kita sudah punya reseller di grup WA kita 100 lebih dikit. Jadi itu karena apa? Kita lebih mengedepankan ini yang namanya penjualan online. Jadi apa namanya? Konsep kita adalah selalu yang melakukan yang namanya inovasi produk. Jadi kalau tenun itu adalah tidak semua daerah punya tenun. Kalau kita mau bikin batik, karena setiap daerah punya batik, kita mengambil yang namanya dari ciri khas tenun. Jadi kita hampir punya produk itu 100 lebih produk kita yang dari bahan tenun, baik tas maupun yang lain-lain. Misalkan tas pun kita konsep satu tas itu kadang bisa kita bikin dengan konsep 2 atau 3 model yang berbeda. Misalkan ada yang full tenun, ada yang full tenun dengan kombinasi sedikit kulit, ada yang lebih banyak kulit kita kombinasi dengan sedikit tenun. Itu udah di mata teman-teman luar sana itu suatu produk yang sangat berbeda buat mereka. Dan agak terlambat juga, maaf tadi siang ini karena tadi juga saya harus ngantar produk sepatu ke teman-teman yang saya lalui. Ini saya izin karena di rumah saya agak lelet ya, ada nama internet. Tadi saya dari rumah hampir 45 menit untuk ke kota, saya di kota Jepara ini, di salah satu dinas di tempat saya dulu bekerja. Dan apa namanya? Konsep kita adalah satu, membuat produk yang belum banyak dibikin oleh masyarakat. Kedua, kita selalu melakukan yang namanya inovasi-inovasi baru. Jadi inovasi ini selalu kita evaluasi terus, apakah respon pasar sudah baik menerimanya. Yang kedua, kita selalu open masukan dari teman-teman reseller atau pembeli-pembeli yang melakukan pembelian secara langsung kepada kita. Itu mungkin Pak Hilmi yang bisa saya sampaikan, karena saya agak nervous juga ini ya. Saya pendatang baru, kemudian di telepon Kak Samsul, Mas tolong untuk berbagi pengalaman ke teman-teman yang lain, seperti itu. Begitu Kak Samsul, Pak Hilmi, makasih. Ya. Baik, terima kasih